warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok promosi dari Cafe Kingdom ingin memperkenalkan anggota saya, yaitu saya sendiri sebagai owner Muhammad Fadil Akbar dan rekan saya Muhammad Taufik Prasetyo sebagai manajer keuangan. Dan saya Muhammad Fadil Talfasa sebagai manajer pemasaran. Nah, di sini kami bertiga ingin mempromosikan atau melengkapi tugas kami dari Pak Irawan. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan juga menyenangkan banyak hati orang. Terima kasih. Baik, semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas masalah Cafe Kingdom yang menurut saat ini, menurut dari data yang saya punya, mengalami penurunan omset sebanyak 40% dari biasanya dikarenakan pandemi COVID-19 yang tidak berkesudahan ini. Untuk itu, di sini kita para manajer akan melakukan diskusi untuk keluar dari penurunan omset ini. Jadi pertama-tama saya akan memberikan tempat bagi owner kami yaitu Muhammad Fadil Akbar untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, seperti yang kita ketahui, Indonesia telah dilanda yang namanya coronavirus atau COVID-19, di mana pandemi ini sudah menyebar luas hingga ke pelosok-pelosok negeri, yang membuat tidak hanya orang, tidak hanya perusahaan, tetapi bisnis seperti kita ini mengalami kemerosotan omset. Nah, di sini saya ingin membicarakan tentang masalah kita, yaitu kemunduran omset. Nah, seperti yang manajer keuangan bilang tadi, perusahaan Kingdom atau Cafe Kingdom kita ini sedang mengalami kemerosotan omset hingga 40%. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan terlebih dahulu paparan dan penjelasan kemerosotan omset dari manajer keuangan tersebut. Persilakan. Baik, terima kasih Bapak Owner. Dari mana kita tahu, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, jumlah omset kita tidak lain adalah 520 juta rupiah. Namun, setelah COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada bulan April awal, turun jauh sebanyak 40% dari biasanya. Untuk itu, di sini kita memerlukan sebuah inovasi dan cara baru agar omset kita tetap terjaga seperti biasanya. Jadi di sini kita akan mencari cara terbaik bagaimana kita menyelamatkan omset Cafe Kingdom ini. Kembalikan lagi ke Bapak Owner. Untuk Bapak Owner Fadil Akbar, saya persilakan. Menurut penjelasan dari manajer keuangan yang telah dipaparkan tadi, awalnya perusahaan atau Cafe Kingdom ini berpenghasilan sekitar 520 juta dan mengalami kemunduran omset sebesar 40% atau sekira-kiranya 208 juta. Nah, itu menurut saya sangatlah besar. Karena apa? Sudah 3 bulan ini penurunan omset makin ke sini semakin turun. Dan untuk kedepannya bukan tidak mungkin. 40% ini hanya angka kecil jika dibandingkan perusahaan-perusahaan atau kafe-kafe di luar sana. Nah, jadi saya di sini menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, mungkin kita akan merubah sedikit konsep dari manajemen pemasaran, di mana kualitas produk atau merek yang kita biasa tawarkan dengan desain segini atau warna yang biasa dipasarkan, kita akan lebih rubah condong warna yang lebih disukai. Atau bisa yang pada awalnya kita menarik
konsumen itu untuk kalangan dewasa atau remaja, kita ubah konsepnya ini menjadi lebih menarik untuk diminati oleh anak-anak, sehingga pendapatan dari omset tersebut bisa terselubungi atau tertutupi dengan baik dari pendapatan dari kalangan anak-anak tersebut. Mungkin dari manajer keuangan dan manajer pemasaran, apabila ada jajak pendapat, silahkan utarakan. Sekian. Baik, jadi di sini saya ingin memberi sedikit usul, yaitu di bagian cara mempromosikan produk dari perusahaan atau Cafe Kingdom kita ini. Jadi di musim pandemi corona ini kan pasti kan banyak orang yang mengkarantina diri gitu kan. Sehingga banyak dari kafe-kafe di berbagai wilayah itu sepi pengunjungnya, terutama kafe kita sendiri kan, yang sudah mengalami penurunan omset sebanyak 40%. Jadi usul saya di sini, kita mengubah konsep promosi kita yaitu ke dalam produk-produk lewat media sosial. Kan pasti banyak tuh pelanggan-pelanggan kita yang menggunakan media sosial kan, sehingga produk-produk kita itu dapat dilihat dan diminati oleh pelanggan-pelanggan tersebut. Jadi kita bisa mempromosikannya lewat situ. Bisa juga dengan menambahkan diskon-diskon atau promo seperti gratis ongkir untuk 50 orang pertama pembeli, ataupun gratis ongkir dalam jangka waktu 2-3 hari. Kemudian ada juga seperti promo bonus masker, kalau boleh dipertimbangkan terlebih dahulu untuk pembelian paket makanan yang ada di menu-menu kita. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana pendapat lainnya? Oke, terima kasih dari pendapat yang diutarakan manajemen pemasaran, yaitu dengan melakukan promosi media sosial. Mungkin baik sih, untuk kedepannya kita akan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih saat ini. Apalagi di mana masa ini merupakan istilahnya milenial, di mana rata-rata kalangan remaja sudah menggunakan gadget, laptop, dan segala macam, yang membuat hal ini bisa menambah kemajuan dari pendapatan kita tersebut. Dan saya kira ide ini cukup bagus. Bagaimana dengan manajemen keuangan? Apakah ada idenya? Baik, terima kasih Bapak Owner atas waktunya. Jadi di sini saya ingin memberikan usul saya sendiri. Sedikit ada yang sama dengan Bapak manajer pemasaran tadi, di mana saya menyarankan untuk memfokuskan penjualan kita dengan take away, di mana kita itu memfokuskan penjualan dengan bantuan mitra dari Gojek maupun Maxim untuk dapat membuat pelanggan kita tetap menikmati produk-produk kita di rumah mereka agar situasi tetap aman. Dan juga saya setuju dengan pendapat dari manajer pemasaran tadi, melakukan pemasaran dan iklan melalui media sosial, terutama Instagram. Dan saya menambahkan, jika ingin melakukan promosi atau iklan melalui Instagram, saya menyarankan untuk mempromosikannya menggunakan animasi yang dapat menarik perhatian anak-anak muda, agar mereka tahu kalau kita sedang memfokuskan penjualan kita melalui take away, dan mereka dapat mendapatkan modus-modus maupun diskon yang kita berikan. Sekian dari saya, kembali ke Bapak. Ya, terima kasih pendapat yang diutarakan oleh Bapak Dava dari manajemen atau manajer keuangan. Boleh dan sangat bagus untuk pendapat tersebut. Kita di sini ada dua kesimpulan atau dua ide yang kita canangkan untuk ke depan kafe ini bisa lebih maju daripada pada saat ini. Yang pertama yaitu ide untuk melakukan promosi untuk kalangan anak-anak
Yang kedua, yaitu melakukan promosi bagi kalangan remaja saat ini agar lebih update atau lebih kesannya memanfaatkan ilmu dan teknologi saat ini dengan melakukan atau menyebarluaskan melalui media sosial. Kemudian, saya sependapat dengan manajemen pemasaran. Dan untuk pendapat saya tadi, setelah saya pikir-pikir, jikalau kita mengusulkan atau menyetujui pendapat yang pertama ini, kesannya memang bagus untuk anak-anak, tapi kita ketahui dulu, kita ini kafe, istilahnya menjual makanan ringan dan juga minuman yang layaknya dikonsumsi oleh kalangan remaja atau dewasa. Jadi menurut saya, untuk usul pertama, saya rasa kurang sependapat atau kurang bermanfaat bagi anak-anak saat ini. Dan kita lebih memfokuskan target penjualan kita untuk kalangan remaja dan juga kalangan dewasa agar lebih mengkonsumsi dan lebih menikmati. Dan juga sedikit penambahan dari manajer keuangan yaitu dengan menggunakan animasi. Mungkin dari manajer pemasaran dapat membuat atau berinovasi sedemikian rupa agar makanan yang kita sajikan dan juga istilahnya media yang kita tawarkan itu menarik untuk kalangan remaja, di mana hal tersebut justru masukan kita. Dan saya rasa hal ini bisa didiskusikan oleh manajer pemasaran terlebih dahulu. Bagaimana konsep dari animasi tersebut yang ditawarkan oleh manajer keuangan. Saya berikan kepada manajer pemasaran. Oke, terima kasih Saudara Bapak Fadil menindaklanjuti dari apa yang dibicarakan. Di sini saya memiliki konsep yaitu bagaimana kalau iklannya itu kita dalam bentuk aplikasi, yaitu ada si customer dan handphone dan aplikasinya. Jadi menu-menu kita itu sudah tertera semua di dalam aplikasi tersebut. Di sini aplikasinya maksudnya bukan aplikasi dari Play Store ya, maksudnya dari media sosial kita itu. Jadi kita bisa memilih dari situ, kemudian kita mesen, bisa lewat kurir untuk pengambilannya atau take away-nya. Kemudian si kurirnya itu jadi kurirnya itu udah kita lengkapi semua dengan protokol COVID-19 sehingga dipastikan. Terima kasih pemaparan dari Bapak Farid Alfasa dari manajer pemasaran, yakni dengan menerapkan konsep animasi di mana pelanggan atau customer diberikan kebebasan untuk memilih sendiri melalui aplikasi atau animasi yang sudah dilakukan atau dibuat oleh Cafe Kingdom ini sendiri. Kemudian, aplikasi ini dan juga Gojek atau driver sudah dilengkapi dengan kelengkapan atau keamanan protokol kesehatan dari COVID-19 tersebut. Nah, dan saya rasa cukup dan sangat bagus untuk ke depan. Semoga ide ini dapat bermanfaat bagi kelangsungan dan juga kemajuan Cafe Kingdom. Nah, untuk selanjutnya, mungkin dan untuk selanjutnya dari manajer keuangan bisa mencatat terlebih dahulu rincian harga dan juga bagaimana perkembangan apabila harga tersebut apakah seimbang atau selaras dengan pendapatan kita ke depannya. Jadi dibuat istilahnya sebulan targetnya segini, pendapatannya segini berapa, terus apakah balance istilahnya. Sehingga kita bisa mengetahui ke depannya aplikasi ini lebih cenderung untuk manfaatnya atau lebih kerugian yang kita dapatkan. Nah, mungkin sekian dari diskusi yang kita lakukan. Yang pertama, sekali lagi saya simpulkan, kita menggunakan konsep atau animasi dan juga dilengkapi driver demi menjaga keamanan dari driver tersebut dan juga customer atau pelanggan.
sehingga pelanggan aman, kita juga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimalnya mungkin. Terima kasih untuk manajer keuangan dan juga manajer pemasaran, dan untuk masing-masing catatan dan juga uraian dari pendapat manajer tersebut bisa diberikan di lain sesi atau setelah acara ini selesai. Terima kasih.